Halo guys, jadi nama aku Sifonisa, NIM aku 2025040196. Halo semuanya, nama saya Dian Lasari Kartika dengan NIM 2025040183. Yeay. Hai guys, aku Bunga Nesya Noari dengan NIM 202504011198. Halo guys, nama aku Andi Alisa Jahra dengan NIM 202504010448. Selamat menonton. Gitu. Hai guys, sorry ya lama. Apa kalian jadinya? Kita lagi nyari tentang hukum pidana. Yang kemarin diajarin Pandik per apa sih? Oh, pertanggungjawaban pidana ya, yang buat materi quotes. Ya kayaknya ada yang bisa jelasin nggak? Gue masih kurang ngerti nih. Nah, itu dia. Mari kita belajar bersama-sama. Nah, jadi Jasa, yang kemarin Pak Endik udah jelasin, pertanggungjawaban pidana itu adalah konsep penting dalam mata kuliah hukum pidana yang ngejelasin kapan seseorang bisa dimintai tanggung jawab atas perbuatannya. Artinya, seseorang itu nggak langsung dipidana hanya karena melakukan perbuatan yang dilarang, tapi harus dibuktiin dulu apakah orang tersebut memang bisa disalahkan secara hukum atau tidak. Menurut hukum pidana sendiri itu, pertanggungjawaban pidana itu adalah pemberian celaan atau kesalahan kepada pelaku karena dia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Tujuannya itu supaya hukum itu adil, jadi yang benar-benar salah dihukum itu dan yang tidak dipersalahkan misalnya karena gangguan jiwa atau alasan tertentu untuk tidak dipidana. Oh, jadi kayak gitu ya, Dian? Terus kalau unsur-unsur pertanggungjawaban pidana tuh apa aja? Jadi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu, yang pertama tuh harus ada tindak pidana. Artinya perbuatan tersebut memang melanggar aturan yang ada di undang-undang. Nah, yang kedua tuh ada kemampuan bertanggung jawab. Jadi pelaku harus sadar secara sehat secara mental dan paham apa yang dia lakukan. Kalau seseorang mengalami gangguan jiwa berat, biasanya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Nah, yang ketiga itu ada unsur kesalahan. Ini bisa berupa kesengajaan, pelaku memang berniat melakukan, terus kelalaian, pelaku tidak berniat tapi lalai. Nah, yang keempat itu tidak ada alasan penghapus pidana. Alasan ini dibagi menjadi dua. Alasan pembenar dan alasan pembenar perbuatannya dianggap benar oleh hukum. Alasan pemaafnya pelaku tidak disalahkan. Oh, jadi gitu. Alasan pembenar dan pemaaf dan contoh kasusnya gimana sih? Nah, jadi Casa, kalau seseorang melakukan tindak pidana, belum tentu dia tuh bisa dihukum karena ada yang namanya alasan penghapus pidana. Contoh alasan pembenar itu tuh kayak pembelaan terpaksa atau yang bisa disebutnya itu notwear. Misalnya seseorang itu diserang, habis itu dia melawan untuk menyelamatkan diri. Nah, itu tuh bisa dibenarkan sama hukum. Sedangkan kalau alasan pemaaf, contohnya itu kayak orang dengan gangguan jiwa yang berat. Dia itu melakukan perbuatan, tapi dia tuh nggak bisa memahami perbuatannya. Jadi itu tuh nggak bisa dipidanakan, maka akan dijadikan alasan pemaaf. Terus kalau contoh kasusnya itu ada satu contoh kasus itu tuh tentang pencurian. Jadi kayak kalau misalnya ada seseorang yang sengaja ngambil motor orang lain tanpa izin dalam keadaan sadar dan tidak ada alasan pembenar atau pemaaf, maka dia itu bisa dipidana. Sedangkan ada satu contoh kasus lagi, yaitu tentang kecelakaan karena kelalaian. Misalnya itu pengendara tidak hati-hati dan menyebabkan orang lain terluka atau meninggal. Walaupun dia nggak sengaja melakukan hal itu, tapi dia tuh bisa dimintai pertanggungjawabannya karena dia tuh melakukan kelalaian. Oh, jadi gitu. Makasih ya udah ngejelasin. Dari penjelasan tadi aku bisa simpulin bahwa pertanggungjawaban pidana itu penting untuk menentukan apakah seseorang bisa dihukum atau tidak. Syaratnya ada tindak pidana, ada kemampuan bertanggung jawab, ada kesalahan, dan tidak ada alasan penghapus pidana. Jadi hukum pidana itu tidak cuma melihat perbuatannya saja, tapi juga melihat kondisi pelakunya. Tujuannya supaya adil dan jelas dalam penegakan hukum. Nah, jadi gitu guys, pembelajaran tentang materi pertanggungjawaban pidana. Yeay. Makasih ya guys yang udah nonton. Dadah, kami dari kelompok 5 sekian. Terima kasih. Bye bye. Presentasi dari kelompok Usahanya. Jangan, iya gue tahu jangan nyenggol. Kayak gitu mah,
Anjay. Yang dilarang oleh Dan contoh kasus apa sih?